Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang kasus dari mantan Menteri Pertanian kita, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Namanya Sediki Permana. Saya Muhammad Kamil Gibran Nugraha. Saya Reda Jizar Maharani. Saya Sofna Deva Alisa. Saya Muhammad Teguh Prasetya Pangestu. Berikut presentasi dari kelompok kami. Komisi Pemberantasan Korupsi menampilkan tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian adalah Syahrul Yassin Limpo, ex-Menteri Pertanian, Kasdi Subagiono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dugaan korupsi itu tercium berkat laporan dari masyarakat. KPK kemudian memulai proses penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah orang dan mengumpulkan alat bukti. Kemudian pejabat sementara Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan terdapat 3 klaster dugaan korupsi di Kementan yang tengah diselidiki. Dugaan kasus itu adalah penyalahgunaan surat pertanggungjawaban keuangan negara, dugaan jual beli jabatan, hingga dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Johanis, dugaan korupsi yang dilakukan Syahrul bermula ketika dia membuat kebijakan terkait kewajiban pemungutan maupun setoran sejak 2020. Terkait sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari relasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di-markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SEL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SEL dengan kisaran besaran mulai dari 4.000 US dollar sampai dengan 10.000 US dollar. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SEL dilakukan rutin tiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asli. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di sebuah apartemen di Jakarta Selatan sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Syahrul tiba di area Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 12 Oktober 2023. Ia tampak mengenakan topi dan masker. Dengan tangan di borgol, Syahrul digelandang masuk ke gedung KPK oleh penyidik. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf E dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Syahrul Yassin Limpo juga dijerat dengan Pasal 33 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang. Saya akan mengikuti semua proses hukum yang ada dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada, dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki. Seperti itu teman-teman, mohon aku diberi kesempatan untuk itu. Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter yang memperlihatkan sebuah pesan melalui aplikasi WhatsApp yang menyebutkan mengenai berita pergantian beberapa jajaran menteri oleh Presiden. Salah satunya adalah
posisi Menteri Pertanian yang saat ini dijabat oleh salah satu kader Partai Nasional Demokrat, Syahrul Yassin Limpo, disebutkan bahwa posisi Syahrul Yassin Limpo akan digantikan oleh Jenderal Muldoko. Faktanya, dilansir dari trunbekhoak.id, klaim Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diganti dengan Jenderal Muldoko adalah tidak benar. Berdasarkan pantauan artikel mediabisnis.com, Muldoko tampak pada saat acara pelantikan dilaksanakan dan berada di Istana Negara, tetapi tidak turut masuk ke dalam jajaran pejabat yang akan dilantik. Diketahui bahwa terdapat 6 pejabat baru yang akan dilantik, yaitu Menkinfo Budi Ari S, Wamenkinfo Nejar Patria, Wamendes Prof Paiman Raharjo, Wamenlu Pahala Mansuri, Wamen BUMN Rosan Roslani, dan Wamenag Saiful R. Dasu. Penggunaan uang oleh SCL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil apart milik SCL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Uang yang dinikmati SCL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Terdapat penggunaan uang lain oleh SCL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SCL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah.